Hai, halo, selamat pagi, selamat datang di Ngobras, ngobrol santai barengan sama Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Dan kira-kira hari ini siapa ya bintang tamunya? Tada! Halo, selamat Halo, pagi Mas selamat pagi Noel. Natali. Apa kabar? Wah, luar biasa. Luar biasa, santai Iya, banget kayaknya ya iya hari ini dong. ya. Sudah siap untuk ngobrol bareng Mas? Oh, siap untuk Sobat Komsel, selalu siap. Asik. Jadi buat yang belum tahu ya atau mungkin nggak familiar sama siapa Mas Noel ini, Mas Noel ini adalah seorang aktor kondang dari Yogyakarta. Nah, mungkin bisa diceritain sebagai apa permulaan ya Mas Noel, mungkin diceritain sedikit tentang siapakah Mas Noel? Oh ya, eh, saya salah satu umat di paroki Bintaran, Yogyakarta. Tapi masa kecil saya habiskan di kota Wonogiri di paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Halo Wonogiri, SD Asik. Kanisius, SMP di SMP Kanisius, dan SMA saya mulai sedikit ke utara di kota Surakarta di Oh, SMA Kota Pangsulir Surakarta. Santo Yosep. Halo, kemudian kuliah ke Yogyakarta di Sanata Dharma. Dan sampai sekarang Dan sampai akhirnya sekarang ya. tinggal di Yogyakarta. Jadi gimana Mas? Mungkin bisa diceritain sedikit. Jadi awal mula gimana sampai akhirnya Mas Noel ini bisa nyemplung ke dunia per actingan Oh gitu. iya, ha-ha. Jadi ada kayak entah kebetulan atau bagaimana. Jadi di tahun 2009, dari sekitar 11 tahun yang lalu itu eh, sering kumpul dengan teman-teman, ngobrol, terus kemudian di angkringan atau di Jogja itu kucingan, kalau di Solo itu kita di Yogyakarta itu pada saat kita ngobrol ada teman saya namanya Mas Yosep, itu kemudian ditelepon dari temennya kalau saat itu butuh dua orang sebagai bapak dan ibu untuk film Ketika Cinta Bertasbih saat itu. Oh, film yang Tapi cukup terkenal itu ya. iya, tapi harus 2 hari berurutan. Nah, kebetulan Mas Yosef tidak bisa 2 hari berturut-turut, hanya bisa di 1 hari. Akhirnya coba ditanyakan ke saya, saat itu saya kosong. Oke, saya mengiyakan ke di situ. Oh, terus itu jadi peran pertama sebagai ibu. Bukan ya? Iya, kita sebagai bapak dan kebetulan pengiring pengantin di pernikahan Furkon dan itu siapa namanya yang jadi istrinya di situ. Oke, itu berarti pertama kali untuk secara global tampil di dunia layar lebar atau Itu pertama kali. pertama kali? Iya, betul. Oh, Oke. sebelumnya apa emang pernah belajar secara apa? Secara Secara otodidak istilahnya atau memang ikut pelatihan-pelatihan atau lebih ke otodidak untuk ke otodidak? apa namanya, ke masuk ke dunia audiovisual itu. Tetapi untuk kalau dibilang semacam apa namanya, ya semacam teater dan sebagainya, saya tidak ikut teater khusus. Tapi ketika eh, di paroki Wonogiri itu kemudian yang kebetulan ada tempat namanya Gunung Gandul, itu setiap Jumat Agung itu dipakai untuk jalan salib. Jadi Oh, benar-benar naik ke gunung beneran. itu ya. Jadi selama 5 kali saya kemudian kebetulan ini apa namanya berperan sebagai Yesus. Nah, jadi secara otodidak memang sudah berlatih bersama. Itu yang mengawali itu apa namanya, secara visualisasi jalan salib itu ya Bapak Gusprih yang sekarang jadi kepala sekolah di SMA di Brito. Itu yang mengawali Oke, itu di situ. mungkin bisa disapa. Halo Mas Gusprih. Ya, awal kita visualisasi jalan salib di Gunung Gandul dan sekarang masih terus. Seperti ini hasilnya ya, Seperti ini itu hasilnya, awal iya. mula dari Iya. semuanya itu. Oke Mas Noel, mungkin ada hal yang paling menarik gitu dalam berakting itu sebenarnya apa yang paling paling penting diperhatikan? Yang paling penting itu sebenarnya kalau acting itu sebenarnya tidak susah. Karena setiap hari kita mengalaminya, kita melakukan itu semua. Jadi ketika apa namanya, ada peran menangis, peran sedih, peran bahagia, marah dan sebagainya, itu kan kita sudah pernah mengalaminya.
Jadi sebenarnya dasar dari acting itu adalah memindahkan rasa yang ada yang setiap hari kita lakukan itu kepada peran yang kita dinaskan itu, mainkan itu. Nah, ketika acting marah, tinggal kita ingat aja ketika marah seharian, tinggal kita pindah. Sebenarnya seperti itu. Tetapi yang kadang ketika latihan sudah oke, tapi ketika di depan kamera karena banyak orang jadi grogi dan sebagainya. Jadi selain itu acting itu juga secara mental, percaya diri itu juga harus disiapkan, Natali. Seperti itu. Siap. Berarti emang ini ya, Mas Noel ini adalah salah satu contoh bahwa otodidak pun ternyata kalau memang ditekuni dengan baik akhirnya bisa sampai seperti ini ya. Tapi yang jelas ketika kita merasa hanya otodidak, tapi itu harus belajar terus setiap saat. Gak pernah berhenti ya untuk belajar. Jadi pada saat awal-awal ya tahun 2009-2010 itu, ketika awal-awal mengenal di dunia acting itu, ketika lebih sering ketika FTV, SCTV ke Yogyakarta, saya hampir sebulan bisa 2-3 episode tampil di situ. Itu ketika sudah selesai, saya tidak segera pulang. Tapi saya menunggu, coba melihat bagaimana sih acting yang bagus itu. Jadi tapi juga tidak melulu hanya dari aktor aktrisnya sendiri. Jadi semua kru saya perhatikan juga, dari kameramen, lighting itu bagaimana, audio bagaimana, wardrobe bagaimana, itu juga saya perhatikan juga. Dan juga nanti kan saya pikir itu bisa saya bekal ke depan untuk ya mungkin buat produksi atau dan sebagainya gitu. Mantap. Jadi nggak pernah berhenti belajar apapun ya, hal baru. Nah, Mas Noel, dari pengalaman Mas Noel main film nih ya, kan film macam-macam ya, ada film layar lebar, ada sinetron, ada FTV. Nah, iklan juga mungkin pernah ya. Itu film jenis apa yang menurut Mas Noel punya tingkat kesulitan yang mungkin agak susah gitu? Dan kenapa Mas susahnya? Masing-masing film memang punya karakter masing-masing, punya tingkat kesulitan masing-masing. Jadi semuanya bagi saya memang cukup menantang, cukup berkesan juga. Ketika adegan film Soekarno itu salah satu yang ada satu scene kenapa saya suka dengan film Soekarno di scene Saigon. Ceritanya itu ada di Vietnam itu. Jadi ketika Soekarno, Hatta, kemudian saya saat itu sebagai Dr. Rajiman, Ketua BPUPKI, dan satu Dr. Soeharto, ketika Jepang benar-benar mengakui bahwa Indonesia merdeka saat itu adegan di Kota Lama, suasananya hujan dan sebagainya, dan syuting itu, take itu diambil sekitar jam 2 dini hari. Terus itu ternyata paginya itu hari ternyata Bung Hatta ulang tahun. Jadi suatu gimana ya rasanya tuh kayak emosinya keluar dapet, semua ya. Bung Hatta ulang tahun dikado Indonesia merdeka. Jadi itu kita berpelukan berempat, itu ada rasa yang luar biasa itu satu scene yang sampai saat ini jadi yang spesial bagi saya juga. Tapi tantangan yang lain juga banyak. Salah satu ada film City itu yang karena City itu akhirnya saya bisa memegang Piala Citra. Itu kan mendapat film terbaik tahun 2015. Nah, itu ada satu scene yang berada di tepian pantai Parangkusumo. Jadi benar-benar dini hari kita benar-benar take dengan situasi yang sama, dan kita melakukan dengan total dengan riang gembira. Jadi hasilnya mungkin Sobat Komsos pernah melihat film City atau mungkin nanti bisa melihat itu, salah satu film benar-benar layak itu mendapat film terbaik tahun 2015 dengan sederhana tetapi digarap dengan sangat natural. Ya, benar-benar kayak kehidupan nyata. Itu salah satu. Kayak bukan lagi acting ya, betul. Ya. Terus tadi dapat Piala Citra untuk kategori apa saja Mas itu? Film terbaik, kemudian sutradara terbaik, sama audio audio kalau sama Mas Krisna Purna itu ada 3 saat itu. Pertama kali benar-benar Piala Citra akhirnya. Dan ini tadi kayaknya sudah ada yang bawa kerpean ya, ada yang bawa tulisan apa istilahnya, filmografi ya. Nah, apa aja Mas boleh disampaikan ke teman-teman? Saya ingat aja. Gak apa-apa. Jadi untuk film yang tercatat itu ada satu Ketika Cinta Bertasbih, kemudian ada Soekarno, ada Surga yang Tak Didudukan 1, Surga yang Tak Didudukan 2, kemudian ada Sultan Agung, ada Kartini, ada
Habibie Ainun, dan yang terakhir yang belum tayang itu Gatot Kaca, kemudian ada Siti, ada Ayat-Ayat Adinda, ada Arini, ada Tersanjung yang juga nggak jadi tayang, belum Oh, belum. tayang karena Ini Tersanjung lanjutan dari yang dulu itu atau jadi yang dulu ada sinetron di sebuah televisi, di stasiun televisi itu kan udah Tersanjung yang panjang itu. sampai 7 itu kalau nggak salah. Iya, dan itu ada dibikin film. Oh, film Ada layar lebarnya ya berarti. Jadi kita sudah syuting, sudah hampir tayang di bioskop, tapi karena corona itu berhitung mungkin jangan tayang dulu. Nah, sampai sekarang masih belum. Oh, belum tayang, tapi Iya. semua sudah jadi sebenarnya Sudah filmnya jadi, ya, sudah itu siap harusnya tayang. tuh Januari Februari itu. Tapi karena itu terus berhitung Mas Hanung kayaknya belum dilepas dulu deh itu. Oh iya, pas banget ya itu Iya. pas corona baru-barunya muncul itu betul ya. tahun Februarian kalau nggak salah itu. Kayaknya dulu pernah ada juga yang judulnya Lost Yogyakarta Iya. Los Yogyakartos itu adalah film yang diproduksi oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Jadi kayak film-film yang hampir katakan indie atau bagaimana, tapi itu film seangkatan dengan film Tile yang mungkin yang lebih booming terkenal. ya Iya, setelah itu ada Tile, ada iya, Los itu. Jadi film 30 menitan karya dari sineas Yogyakarta dengan setting Yogyakarta dengan pakai bahasa Jawa. pakai bahasa Jawa. Jadi bener-bener ya luar biasa. Nanti coba lihat Los Yogyakartos itu bener-bener film yang sangat beda. Iya, aku Cerita. juga termasuk salah satu orang yang sudah kena hasutan untuk menonton itu, dan memang filmnya bagus banget, terutama kalau aku lebih tertarik ke lightingnya ya waktu Iya, itu itu bagus lighting yang banget. bener-bener beda, baik maupun di ruangan maupun di luar tetap stabil seperti Iya. itu. Yang mungkin di Jogja di Indonesia baru kali itu. Baru itu ya. Mm-mm. Sekar itu juga main atau enggak ya? Sekar yang Film pendek juga. Sekar itu juga ada film pendek, sudah ada tayang juga. Episode terakhir baru tayang tanggal 30 kemarin. Jadi ada 3 episode, saya kemudian muncul di episode 2 dan 3. Nanti coba ada Di situ, Sekar ya. ada juga. Ini mungkin buat yang sudah kenal sama Mas Noel, kalau sempat lihat feed-feednya di Instagram ya atau di Facebook, pasti bakalan kaget karena banyak banget suatu saat dia bisa tampil sebagai polisi lengkap dengan seragamnya, terus Iya, suatu iya, saat iya. lagi tampil sebagai Romo dengan jubahnya segala macam gitu. Iya. Padahal itu semua tuntutan peran ya Mas Iya, ya. betul. Ada kejadian ini nggak lucu atau mungkin yang tak terlupakan terkait dengan peran-peran yang sudah dijalani Mas Iya. Noel ini? Ada 2 yang mungkin saya ingat, ada berapa, tapi salah satunya itu ada di ketika kita syuting untuk web series Keluarga Anti Hoax produksi Mavindo Indonesia itu kan. Kemudian syutingnya ada di daerah Wonosobo. Kemudian kebetulan saat itu ada festival balon Wonosobo yang sudah rutin tiap Festival tahunan. balon, Balon. lampion. Yang balon yang pakai ya? tali. Nah, di situ saya berperan sebagai seorang polisi dengan memakai seragam polisi. Nah, di situ banyak polisi beneran, banyak tentara beneran. Dan karena ceritanya itu polisi yang istilahnya sudah berpangkat, saya menyesuaikan pangkatnya. Nah, ketika nunggu take, saya duduk di sekitar panggung. Nah, tiba-tiba itu beberapa polisi dari Temanggung itu pada datang memberi hormat dan menyalami. Saya juga agak kaget. Apa ini? Mereka tanya, "Bapak dari Polda ya?" Saya hanya diem. "Oh enggak Pak, saya ikut syuting untuk ini." "Tapi Bapak dari Polda ya?" Daripada lama saya bilang, "Iya Pak Nuh." Lalu mereka mengantri menyalami itu. Itu jadi, loh berarti memang peran yang saya jalankan itu masuk artinya. Jadi memang saya berusaha ketika dapat peran apapun bisa masuk peran itu, sebagai polisi juga, sebagai nanti dosen, sebagai apa, pernah itu juga ketika kita produksi Tunnel Indonesia, sebuah film drama Korea Tunnel yang diadaptasi Indonesia dengan setting Yogyakarta. Itu ketika detektif ya. Nah, di situ saya sebagai Kapolres dan kita syutingnya di sekolah polisi di daerah Selopamero di sana. Nah, karena senunggu di ruang kostum, terus saya keluar cari angin segar, saya jalan,
tiba-tiba ada seorang karyawan sekolah Palmera itu bener sama memberi hormat, salam dan sebagainya. Wah, berarti memang masuk juga peran di berhasil sama. Ya. Ya, itu karena memang salah satu kunci di acting itu adalah kita berperan terus benar-benar menghayati peran yang kita dapatkan. Ya. Pernah juga kalau nggak salah waktu itu pas kita jalan ada yang saya benar-benar melihat jadi saksi mata pas lagi kita promosi itu untuk keperluan produksi Komsos juga ya waktu itu ya. Jumpa gereja ya. Jumpa gereja. Pas lagi jalan ternyata ada yang manggil Romo. Iya, ketika di Wisma Salam. Jadi kita akan ke Keuskupan Agung Semarang, mampir di paroki Paulus Miki Salatiga. Nah, kita mampir di Wisma Salam. Ada seorang bapak-bapak, kita jalan di sapa Romo gitu. Dan memang kebetulan pernah juga saya mengisi di salah satu rubrik di Indosiar, itu juga berperan sebagai Romo. Dari itu artinya juga perannya juga masuk. Perannya lengkap aja kalau lihat di Los Yogyakarta. Perannya antagonis ya? Bisa juga antagonis. Jadi emang gitu loh. Jadi aktor harus bisa segalanya ya Mas ya. Betul. Ada yang bilang nih orang-orang awam ya, kita nggak tahu mungkin. Jadi mereka bilang aktor terbiasa sering bohong gitu. Padahal sebenarnya mungkin bukan bohong, tapi mereka berusaha menampilkan lagi emosi-emosi yang dulu pernah dirasakan saat itu sesuai tuntutan peran ya. Iya, betul. Nggak ada sanggahan? Ketika kita sudah masuk ke set, kita sebagai peran, ya kita total di situ. Ketika kita peran antagonis, sebetapapun jahat ya harus kita laksanakan. Ketika peran yang baik, protagonis yang baik ya harus dilaksanakan. Tetapi kita memang harus paham, harus sadar ketika sudah peran selesai, kita kembali ke dunia nyata, ya kita sebagai pribadi ya kesehari-hariannya jangan sampai dibawa itu. Jadi mungkin ada ketika lihat aktor artis kok sombong ya, nggak mau disapa tuh. Ya kalau saya pribadi ya tetap kita harus memisahkan saya sebagai peran di situ dengan sebagai pribadi di dunia nyata ya, seperti kita keseharian gitu. Natali. Nah, sejauh ini Mas apa yang dirasa sebagai kesulitan terbesar sebagai aktor ini Mas? Kesulitannya itu sebenarnya kesulitan yang ada itu bisa kita atasi asal kita mempersiapkan dengan baik, kemudian mempelajari naskah dengan baik. Jadi ketika naskah yang ada itu kita membaca secara keseluruhan. Jadi bukan hanya bidangku sebagai ini, aku baca ini aja, enggak, harus secara keseluruhan. Jadi kita paham ini loh cerita utuhnya itu seperti ini. Nah, selain itu kesulitan yang kita hadapi bisa kita selesaikan ketika kita dengan satu tim, satu kru itu semua kompak. Karena ketika di film itu tidak ada yang merasa aku aktor ya paling berjasa, aku yang paling hebat, aku enggak. Semuanya berperan jadi satu. Entah itu nanti di bidang penyutradaraan, nanti di produksi dan sebagainya. Itu sangat berkaitan. Jadi kesulitan apapun ketika kita bersama itu bisa diatasi ya. Betul. Nah, sejauh ini sudah pernah bekerja sama dengan artis-artis tentunya ya. Nah, siapa Mas yang paling paling dekat mungkin sama Mas Noel, atau pokoknya Mas Noel paling suka deh, atau paling cocok gitu? Paling sering main atau? Hampir pemain yang sudah sering itu ketika mereka sudah bersatu, artinya sudah ketemu dengan itu, sudah mencair. Karena ketika kita mau produksi ada reading dulu, ada ketemu, ada workshop itu. Jadi kita sudah mulai mengenal dan sebagainya. Kalau terakhir ini yang banyak deket secara dialog juga itu Rizky Nazar. Nah, di situ pertama ketemu itu di salah satu web series BRI Pakai Hati. Di situ terus sudah bisa lihat BRI Pakai Hati itu ada di kita syutingnya, kemudian ada di suatu kota di Yogyakarta, beliau sebagai mantri, saya sebagai pengusaha yang butuh dana. Jadi ada komunikasi yang ini cukup panjang lah di situ. Nah, kebetulan kemarin
Oktober kemarin ada film Gatot Kaca, dan akhirnya ketemu lagi dengan banyak pemain yang saat itu wisuda yang banyak orang, tetapi Mas Rizky itu tetap ternyata masih ingat ya. Artinya memang benar-benar walaupun istilahnya kenal banyak, tetapi ketika ketemu juga masih ingat seperti dulu, juga nggak ada itu. Itu salah satu pemain yang terakhir lah masih sering ketemu tuh di situ. Scene wisuda, apa yang terjadi di scene wisuda itu ya? Kok aku dengar scene wisuda itu teringat satu kejadian gitu. Tapi mungkin off the record ya. Iyalah, karena nanti ketika saudarakan nanti filmnya jadi sudah ada bocoran. Tunggu aja di film Gatot Kaca ada di situ. Iya. Terus kira-kira Mas Noel ini familiar nggak dengan kata-kata BTT? Pernah dengar juga sih, tapi saya masa kurang jelas tuh teman-teman BTT itu apa maksudnya gitu. Coba nanti saya cari tahu dulu. Oke, baik. Mas Noel, ada lagi nih. Apa ya maksudnya, Mas Noel kan sebagai aktor yang sudah bisa dibilang kawakan ya, dan punya saran nggak sih buat teman-teman sobat Komsos yang masih muda, yang masih ingin mungkin pengen berkarya seperti Mas Noel, tapi di masa pandemi ini kan segala sesuatu seperti dibatasin kan Mas. Nah, itu gimana Mas cara menyiasatinya? Iya, jadi ada satu berkah ketika pandemi ini terjadi. Artinya gini, ketika semua serba online, jadi tiba-tiba kayak semua bikin vlog, bikin video sendiri. Nah, itu jadi kesempatan ketika mulai semua mengupload tuh, bikin film saja, apapun itu. Yang penting itu bikin. Jadi tidak hanya sekedar ide rencana, tapi diwujudkan. Apapun itu, upload aja yang bikin. Nah, sembari nanti ketika mulai diupload, mulai evaluasi saya kurang apa, bisa tanya dan sebagainya. Nanti juga bisa tanya di komen atau semacamnya, atau nanti ada ke IG saya, ke Facebook juga bisa tanya, bisa share bareng. Mungkin bisa sekalian di share. IG saya Noel Kefas, Noel biasa, Kefas pakai F. Di di Facebook juga sama, Noel Kefas itu. Oke. Ini kayaknya teman-teman yang di sini juga pengen nanya nih. Mungkin Erman atau Indra ada yang mau nanya. Tidak. Oh, belum. Padahal tadi kayaknya mereka punya banyak pertanyaan. Ini mumpung loh kesempatan kita menanyain Mas Noel. Iya. Langka ini Mas Indra, Mas Erman. Mas Noel makannya pakai apa Mas? Kok bisa jadi artis? Makan normal seperti kebanyakan, tidak ada yang spesial Mas Indra itu. Kayaknya Mas Noel ini terkenal karena suka banget ngeteh ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya sih Mas, kok kalau cowok kan kebanyakan lebih suka minum kopi kan daripada teh itu? Iya. Ya mungkin karena sejak kecil lebih banyak minum teh daripada kopi, lebih teh itu. Ya enjoy teh sampai sekarang. Kemudian ketika di Komsos itu ketemu dengan Natalia, dengan Mas Erman yang sama-sama penyuka teh. Jadi kita sering eksperimen. Jadi menggabungkan teh ini dengan teh ini, yang paling enak mana dan sebagainya. Ya itu yang bikin enjoy. Juga ketika di lokasi syuting minum itu, saya lebih suka, ketika ditawari lebih suka teh daripada kopi, walaupun kopi juga oke gitu. Apalagi kopi bapak ya. Kopi bapak. Iya, ada teman di Komsos itu yang jadi di Komsos itu, teman-teman di sobat Komsos itu ada yang dari pergi kemana bawa kopi, nanti kopi Toraja, ada yang dari, jadi di Komsos itu campuran kopi itu. Nah, kemarin itu ada teman saya yang baru daerah pergi ke Jawa Timur, ternyata itu membawa kopi. Ketika ditanya kopi apa, daerah Magetan kalau nggak salah. Ya? Ketika saya tanya jenis kopinya nggak tahu, cuman saya bilang ini dari mana, ini ngambil bapak. Ya sudah, kita nyebutin kopi bapak itu. Ya. Dan itu jadi populer ya di kalangan kita ya. Ya, dan mungkin besok akan buka kedai kopi dengan nama kopi bapak itu. Mudah-mudahan. Iya, semuanya kan semua berawal dari kadang celoteh sekilas bisa jadi. Betul. Ya, kita banyak kan terbukti tahu. Ya. Tapi memang kopi bapak memang luar biasa. Luar biasa. Ada orangnya soalnya, jadi dia bilang.
Oke Mas Noel, sekarang kita pengen tahu banyak tentang Mas Noel dan Komsos nih. Itu bagaimana? Pertama kali keterlibatan Mas Noel di Komsos itu seperti apa? Iya. Jadi ketika saya sudah mulai di audiovisual sini, sering produksi misalnya di luar, bukan di wilayah gereja, itu saya sangat pengen membantu, pengen terlibat berkarya. Bagaimana caranya saya bisa berkarya di lingkungan gereja dengan audiovisual, dengan talenta yang diberikan kepada saya. Saya berusaha nyari info. Akhirnya saat itu saya menemukan Facebook Komsos Keuskupan Agung Semarang. Saya mulai add dan kemudian di approve. Nah, itu tahun 2012-2013 itu ada audisi, tetapi untuk ini pembawa acara. Nah, karena saya merasa kurang biasa di pembawa acara, saya tidak ikut. Nah, selang beberapa lama itu malah muncul audisi untuk 2 buah semacam FTV yang ada di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh RCTI dan Keuskupan Agung Jakarta bekerja sama dengan Keuskupan Agung Semarang. Nah, di situ saya datang ke Komsos. Film apa itu Mas? Gimana? Film apa? Itu semacam mimbar agama Katolik, programnya Lembaran Kasih yang ditayang di RCTI. Ada 2 episode di Jogja. Saya mulai mengirimkan lamaran aplikasi dan sebagainya, kemudian ikut casting dan kebetulan lolos di situ. Jadi saya senang banget karena saya benar-benar sangat ingin berkarya di lingkungan gereja gitu. Kalau saya berkarya mungkin sebagai prodiakon, sebagai itu mungkin saya masih belum perang Mas, karena saya merasa talenta di audiovisual, saya ingin berkarya di situ. Dan berawal dari situ mulai produksi bareng dengan Komsos Keuskupan Agung Semarang. Jadi mulai 2013. Mulai hampir ya 7 tahun. Ya? Iya. Oke. Dan kalau nggak salah yang belakangan ini lagi booming banget itu ada satu seri dari Komsos ya. Sarno ya betul. Itu gimana tuh Mas, ceritain sedikit, mungkin Sobat Komsos ada yang belum tahu soal Sarno itu. Iya Sobat Komsos mungkin yang sering melihat Sarno di YouTube. Sarno itu dari Nasar, Mas Nasar. No itu dari saya Noel. Jadi Sarno itu gabungan dari dua nama tersebut. Nah, Sarno itu sebenarnya dimulai 3 episode awal itu ketika 2019 ketika mau pemilu presiden. Nah, di situ kita mengedukasi bahwa tidak ada money politik, bagaimana kita mengatasi itu terus dan sebagainya, tapi dengan itu cerita yang jenaka segar tapi masuk ke situ. Ketika awal itu berawal dari pemilu presiden tahun 2019. Nah, setelah itu biasa aja. Nah, ketika muncul, karena memang Sarno itu dimunculkan memberikan edukasi tetapi secara ringan, secara kayak jenaka seperti itu. Nah, karena itu belum ada topik yang berat, jadi belum dibikin. Nah, ketika mulai pandemi, mulai corona, nah selain dari Keuskupan Agung Semarang membuat konten yang serius, artinya dengan mungkin dari panduan dari Satgas Covid dan sebagainya. Nah, ini cerita yang lebih ringan dari Sarno, mulai awal-awal itu pemakaian masker, kemudian ketahanan pangan dan sebagainya. Dan akhirnya sampai ke sini tentang tata cara dulu misa online dan sebagainya. Diedukasi sampai seperti itu. Itulah makanya sampai kemarin tentang sekolah online dan sebagainya. Terus kemudian tentang ketahanan ekonomi. Nah, di situ ternyata responnya sangat luar biasa dari umat Keuskupan Agung Semarang. Feedbacknya juga kemarin kalau nggak salah sempat ini ya bikin semacam survei program. Nah, ternyata Komsos Sarno itu salah satu dari yang ditunggu-tunggu ya. Gitu. Jadi sekaligus mengedukasi tapi juga memberikan hiburan. Iya, betul. Dan memang sepertinya kita semua butuh yang seperti itu ya saat ini ya, karena memang masa pandemi. Oke. Menarik sekali itu ya. Kapan kira-kira bisa nonton Sarno, Sobat Komsos yang lain? Mungkin bisa sekalian di-share gitu, setiap hari apa mungkin tayangnya? Sarno itu tayang setiap hari Sabtu. Tapi untuk sahabat ini memang masih kita simpan dulu. Untuk yang berikutnya itu akan tampil apa akan kita simpan dulu. Sobat Komsos bisa menikmati ulang Sarno yang
episode sebelumnya. Itu sudah lebih dari hampir 15-20 episode ada kok. Dan cukup menarik. Dan silahkan ini memberikan komen, artinya masukan feedback ya, apapun bisa disampaikan di situ. Betul. Ya, dan memang lucu banget itu Sarno itu ya. Karena kadang ketika kita syuting itu kadang di luar skenario, artinya skenario dasar sudah ada, tetapi kita mengembangkan dengan, mungkin Natalia pernah lihat ketika episode yang ada Mbak Tisa sebagai mahasiswa, kemudian menjual apa ya itu ya, ada masker dan sebagainya. Terus ketika Mas Nasar merasa berhasil dengan idenya dan saya gagal, dan situ ada daun anggrek, ya sudah makan itu aja. Itu spontan yang bikin jadi hidup, jadi segar. Malah hidup ya, itu malah jadi malah jadi covernya. Apalagi makan. Iya, itu kan terwujud karena suasana kita sangat nyaman, artinya sesama pemain nyaman, teman-teman kameramen aman, kemudian ya semuanya relax. Jadi acting sangat nyaman. Jadi salah satu acting yang bagus itu adalah kita acting secara nyaman, tidak tertekan, tidak itu. Karena ketika sudah tertekan, kadang selain adegannya lupa, juga mungkin dialognya lupa gitu. Tapi ketika kita nyaman, ya sudah, jadi lebih gampang ingat. Kalaupun nanti ketika lupa, kita bisa improvisasi dengan apa gitu yang bikin seger gitu. Ya, menarik sekali ya. Nah, Mas Noel, ada saran nggak sih untuk teman-teman Komsos ke depannya nih? Mengingat Mas Noel kan cukup dekat sekali kan dengan teman-teman dari Komsos sendiri. Iya, baik untuk Komsos mungkin paroki, kebijakan gitu. Saya pikir yang paling penting itu adalah ketika kita mempunyai ide, mempunyai rencana apa, itu segera diwujudkan aja. Tidak perlu nunggu harus bagaimana, kita harus syuting itu, kita lakukan aja. Nanti ketika itu salah, artinya masih kurang bagus, ketika produksi berikutnya bisa kita ulang. Nah, ketika nanti juga ada bilang, wah kok guru karyanya guru oyong ya cuman seperti itu ya, nggak apa-apa. Proses ya. Dan ketika orang hanya berhenti di berbicara, ngomong tok itu, kita jalan terus. Nah, ketika kita sambil jalan ke depan itu selalu ada proses baru, ada pembelajaran baru yang kita dapat. Hingga sampai saat ini teman-teman Komsos sudah luar biasa sampai titik seperti ini karena melalui proses-proses yang selalu belajar dari produksi sebelumnya. Kurang apa kita perbaiki. Wah, kita perlu kasih tepuk tangan ya. Wah. Oh, nggak ada back sound-nya lagi. Oke, menarik. Saya jadi lupa mau nanya apa ini. Oh iya, dari sekian banyak ya perjalanan Mas Noel sebagai aktor, ada nggak sih Mas Noel yang jadi aktor atau aktris yang jadi role modelnya Mas Noel ini siapa? Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. Secara khusus saya mungkin tidak ada. Saya mengambil sisi positif dari para aktor aktris itu siapapun, ketika dia memberikan sesuatu yang positif kepada aktor yang lain, aktris yang lain, atau kepada masyarakat, nah itu yang saya contoh. Jadi bagi saya skill aktor aktris itu memang penting, tetapi attitude yang utama. Wah, tuh catat ya, attitude yang paling penting. Iya. Jadi ketika kita di lokasi, kita harus menjaga attitude kita, karena attitude yang kita lakukan itu adalah, sikap itu adalah cerminan dari diri kita. Nah, itu untuk kita ke depan itu sangat penting. Jadi ketika taruhlah ada suatu produksi film, ada dua orang dengan skill yang sama, kemampuan akting yang sama-sama hebat, tetapi yang satu sikapnya nggak bagus, attitude-nya nggak bagus, sementara yang ini bagus, tepat waktu, menghargai yang lain, tidak, dan sebagainya. Pasti yang akan dipilih adalah yang ini, yang punya attitude bagus. Artinya ketika kita punya attitude bagus, dimanapun kita berada, kita nggak ada masalah. Kita pasti dipilih dibanding yang ini tadi. Terus selanjutnya, selain itu, lakukan itu dengan sepenuh hati. Artinya jangan memilih, ini hanya film pendek mahasiswa, ini layar lebar, aku harus masuk. Lakukan semuanya dengan sepenuh hati, dengan
yang terbaik yang kita berikan. Karena ketika kita syuting itu waktu yang kita keluarkan sama. Ketika syuting 10 jam, film pendek juga 10 jam juga sama 10 jam, layar lebar sama 10 jam, capeknya juga sama, apapun sama. Jadi karena yang dilakukan sama, maka marilah kita memberikan yang terbaik untuk program, untuk karya yang kita lakukan itu. Oke. Itu tadi untuk role model. Nah, kalau film Mas, pasti ada dong film yang Mas Noel suka gitu. Ya, ini terlepas saya ikut di situ. Saya suka namanya film City. Itu benar-benar saya menikmati film, nonton film ya itu. Benar-benar mengikuti. Karena di situ saya merasa ikut ada di film itu. Jadi ketika nonton itu seolah saya juga ada di tepi pantai, ikut jualan peyek, ikut main layang-layang, ikut sama anaknya main layang-layang, terus kemudian mandiin limbah dan sebagainya, kayak seperti ikut. Terus benar-benar ya kayak bukan nonton film sih, kayak kita nonton kita sehari-hari, dialognya wajar, terus ada sedikit kelucuan dari anaknya yang polos ketika dia dipukul, dia balas kan. Kita tanya ibunya, loh masa aku dipukul meneng wae, masa saya dipukul ya diam aja, kan nggak mungkin balas. Jadi kepolosan anak yang ya realitasnya seperti itu, walaupun nanti ketika di latihan tidak ada seperti itu, tapi ketika di lapangan dengan pasir pinggir pantai, dengan ada jemuran yang harus lari nabrak dan sebagainya, jadi sesuatu yang ya wes filmnya seperti itu. Itu film City yang jadi satu saya suka di situ. Oke. Harapan kedepannya apa nih Mas? Harapan ke depan kalau untuk ke wilayah di Komsos ini, untuk sobat Komsos yang punya talenta atau baru belajar, lakukan itu, belajarlah. Mungkin karena mungkin dari lokasi jauh belum bisa ketemu dengan Komsos Keuskupan, mungkin bisa berkarya di Komsos paroki masing-masing. Kemudian nanti ketika ada kumpulan di Coffee Capan, ya kumpul bareng. Nanti ketika ada kesempatan kita berkumpul bersama, nah itu kita bisa sharing nanti. Dan juga seperti ini, Komsos Keuskupan itu kan ketika berproduksi seperti mungkin APP, tapi karena COVID mungkin belum, itu kita berkarya di paroki-paroki, jadi keliling-keliling. Nah, jadi pernah kita syuting APP di Simo di Boyolali. Nah, di situ pemainnya, krunya dari kita, tetapi ada teman-teman dari Simo yang ikut bantu juga. Kalau semua pemainnya 100% dari umat paroki Simo. Jadi kita istilahnya transfer ilmu, bagaimana membuat film, bagaimana berakting yang baik. Jadi ketika kita berkarya di paroki manapun, kita selalu transfer ilmu dan melibatkan umat setempat. Kudu di Pakem juga, di Peromasan juga, di Ganjuran juga. Bahkan pernah kita juga membuat film di Karangpanas. Itu juga sama, semuanya selalu melibatkan umat setempat, semuanya. Kita dari teman-teman kru, terus penjelasan, bekerja bareng dengan mereka sambil transfer ilmu. Jadi ketika program itu selesai, kita balik ke Keuskupan, mereka bisa berkarya sendiri-sendiri. Jadi Komsos di masing-masing paroki itu hidup. Dan sekarang dari pandemi ini juga Komsos masing paroki juga sudah bisa streaming sendiri, sudah bisa mandiri. Dan itu memang awalnya berat, tapi sampai saat ini bisa kita lihat, kita bisa streaming di paroki mana, paroki Mboro juga bisa, di Purbayan juga bisa, di Atmodirono bisa, di Paulus Miki bisa. Hampir semuanya sekarang sudah melakukan seperti itu. Oke. Begitu Natalia. Begitu. Iya. Oke, cukup menarik sekali ya pengalaman dan sharing pengalaman selama berapa tahun tadi, berarti dari 2009 2009 ya, 2009. Udah lama banget ya. Terus ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman yang lain yang mungkin misalnya mereka pengen belajar langsung, ini Mas Noel apa nggak terpikir untuk buka kelas online mungkin atau webinar gitu, ngasih pelatihan tentang berakting yang baik dan benar seperti apa? Pernah nggak sih kepikiran seperti itu? Atau mungkin ada memang sudah direncanakan akan dibuat nantinya? Baru detik
Natalia bilang itu saya kepikiran seperti itu. Langsung kepikiran Iya. ya. Apalagi zaman pandemi kan Mas ya, orang Iya. kan susah untuk langsung ketemu. Nah ini kan kalau tadi Mas Noel sempat nyarankan katanya ini kesempatan untuk belajar live, belajar bikin konten. Nah mungkin Mas Noel juga bisa menyebarkan itu gitu. Iya, nanti ini malah bisa jadi program buat Komsos Kesupan, kita bikin seperti itu, nanti kita share tuh. Ide luar biasa loh, baru muncul seperti ini loh, serius ini. Kalau itu saya dengan senang hati akan ikut membantu ketika acting yang bagus bagaimana, terus mungkin nanti teman juga bagaimana memproduksi itu, bisa kita bikin tutorial seperti itu. Saya mendukung itu, benar-benar luar biasa. Teman-teman bisa ini ya, kita agendakan seperti itu. Oke, baik Mas Noel, terima kasih banyak buat waktu dan kesediaannya buat ngobrol bareng di sini ya. Jangan kapok ya Mas ya. Kalau untuk Komsos Keuskupan itu kapan saja saya siap. Catat ya. Bisa teman-teman bisa ingat bagaimana ketika saya pernah ada jadwal syuting di luar, tapi karena Komsos sudah istilahnya janjini duluan, itu saya nantikan dulu. Saya mendahulukan Komsos ketika apapun itu tadi, karena saya bagaimana saya bisa berkarya di gereja itu. Jadi 100% Katolik, 100% Indonesia gitu. Itu saya benar-benar di luar juga. Karena memang cita-cita saya itu saya pengen berkarya di gereja. Gitu. Dan sekarang kan ada Komsos selalu berkarya bersama ya. Itu kesempatan yang luar biasa bagi saya. Persembahan juga untuk Tuhan atas talenta yang sudah diberikan kepada Mas Noel ya. Betul. Oke, dengar-dengar lagi nih katanya Mas Noel lagi nambah ilmu baru ya. Sekarang sudah bisa sedikit tentang ilmu medis gitu, karena keseringan syuting. Udah bisa cara masang kateter ya. Kayaknya sama kayak Erman itu. Iya. Tapi memang benar ya Mas, itu gara-gara syuting pun atau kebiasaan yang dilakukan berulang akhirnya bisa nambah sedikit ilmu itu kebetulan juga. Selain berkarya, kemarin ada di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan, kita men-syuting karena pandemi, mahasiswa tidak bisa ketemu, kita mata kuliah itu kita bikin secara online, kita syuting tentang kesehatan tadi, tentang mungkin ada tadi masang kateter, ada kemudian detak jantung, orang sakit jantung, paru dan sebagainya. Itu ilmu yang kita dapat. Sebetulnya juga saya pernah sebagai pasien standar atau probandus kalau dibilang itu di salah satu universitas yang punya fakultas kedokteran di Yogyakarta. Itu saya sudah dari 2013, jadi sudah 7 tahun juga berperan sebagai pasien. Jadi segitu banyak mulai paham tentang kesehatan, ini gejala penyakit apa, terus harus bagaimana. Dan kebetulan nyambung ke yang ini tadi, sekolah tinggi di Yogyakarta itu. Jadi ketika kita proses syuting juga nggak begitu mengalami kesulitan. Jadi itu tadi, ketika sekarang saya selalu kepada teman-teman nanti ketika pernah belajar, saya juga pernah sebagai tutor di fakultas dulu IPAK ya, di Sanata Dharma itu teater rakyat itu, saya selalu menekankan bahwa lakukan yang terbaik, selalu akan berikan yang terbaik dalam apapun itu, karena kita tahu yang kita lakukan saat ini ternyata berbuah di kemudian hari. Oke, satu nambah ya. Dulu juga seperti itu, ketika ada syuting, ada seorang teman minta tolong yang ya hanya syuting kecil lah gitu loh, tapi saya nggak masalah, saya berusaha melakukan yang terbaik. Selang 2 minggu ternyata apa yang saya tanam dengan saya memberikan yang terbaik itu berbuah. Nah, teman saya ngajak itu ternyata dapat proyek untuk sebuah iklan di Tahura di Wonosari sana, di Gunung Kidul, butuh talent. Nah, karena sudah melihat saya tadi yang itu proyek kecil itu tadi tanpa casting dan sebagainya, saya diminta untuk itu, karena memberikan yang terbaik itu. Jadi selalu apapun berikan yang terbaik. Itu adalah Noel Ways yang kedua. Iya, banyak banget ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau diundang lagi ke sini untuk berbagi masih mau ya Mas ya? Selalu. Untuk Komsos selalu.
Oke, baik Sobat Komsos, jangan lupa ya saksikan terus Ngobras setiap hari Sabtu. Dan kemungkinan per minggu ini kita live-nya berubah Mas. Kalau biasanya kita di Instagram live, kita akan mencoba live di YouTube. Ini sebagai cek ombak juga ya. Channel YouTube kita di Komsos Kas ya, Komsos Keuskupan Agung Semarang. Oke, kalau gitu saya Natali, saya Noel Kefas, dan teman-teman yang bertugas ada Herman dan juga Indra, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya ya. Dadah. Dah.